Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Haifa Midina, NIM 2211073022. Baiklah, saya akan mempresentasikan desain antena microstrip array 2x1 elemen dengan teknik insert dan slit untuk sistem komunikasi. Desain dengan CST. Sistem komunikasi generasi kelima telah diperkenalkan pada tahun 2017. Generasi kelima memiliki kelebihan antara lain kecepatan transfer data yang tinggi serta bandwidth yang sangat lebar. Dalam suatu sistem komunikasi nirkabel diperlukan perangkat antena sebagai pengirim dan penerima sinyal yang akan diubah menjadi gelombang listrik sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan komunikasi suara dan data. Salah satu antena yang banyak dikembangkan untuk keperluan sistem komunikasi nirkabel adalah antena microstrip. Antena microstrip memiliki kelebihan desain yang kompak, serta dapat bekerja pada frekuensi tinggi. Namun, antena microstrip memiliki beberapa kekurangan antena lain gain dan direktivitas yang rendah. Namun, untuk menjaga kestabilan konektivitas antara pemancar dan penerima diperlukan antena dengan keterarahan dan gain yang baik. Pengembangan antena microstrip untuk sistem komunikasi generasi kelima, antena microstrip array adalah pengembangan dari antena microstrip yang merupakan gabungan dari beberapa elemen radiasi yang membentuk suatu jaringan. Antena microstrip array dapat membentuk seri paralel atau gabungan keduanya serta memiliki bandwidth gain yang lebih besar dari antena microstrip biasa. Tabel dimensi antena microstrip array 2x1 elemen. Selanjutnya, merancang bentuk awal antena microstrip berbentuk persegi panjang dengan nilai panjang dan lebar masing-masing adalah L dan W. Selain itu, antena microstrip akan dihubungkan dengan konektor SMA jenis female yang memiliki impedansi sebesar 50 ohm dengan menggunakan saluran transmisi microstrip line. Microstrip line berfungsi sebagai penyesuaian impedansi atau matching impedansi antara antena dan konektor yang digunakan. Impedansi yang sesuai harus dimiliki oleh antena dan konektor sehingga dapat meradiasikan gelombang elektromagnet pada antena yang diusul. Dimensi dari antena microstrip yang berbentuk persegi panjang dapat dihitung menggunakan persamaan rumus 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Sedangkan untuk saluran pencatu microstrip line dapat menggunakan persamaan 6 dan 7. Antena microstrip yang diusulkan terdiri dari patch sebagai elemen paradiasi gelombang elektromagnetik, saluran pencatu microstrip line sebagai penyesuaian impedansi antara antena, konektor dengan impedansi 50 ohm, dan ground plane sebagai bagian pertahanan pada antena yang berfungsi sebagai reflektor yang memantulkan sinyal yang tidak diinginkan. Setelah melakukan perhitungan secara manual, penggunaan persamaan 1, 2, 3, dan 4, dan 5 didapatkan nilai W sebesar 35 mm dan L sebesar 28,3 mm. Dimensi saluran pencatu microstrip line diperoleh dimensi WZ sebesar 5 mm dengan menggunakan nilai impedansi 50 ohm. Nilai W dan L pada patch antena microstrip dipengaruhi oleh frekuensi kerja dan spesifikasi substrat yang digunakan. Semakin tinggi nilai frekuensi kerja, maka dimensi antena akan semakin mengecil. Sedangkan semakin mengecil nilai konstansa dielektrik, maka dimensi antena yang dihasilkan semakin besar. Selanjutnya, lebar saluran pencatu didapatkan menggunakan persamaan nomor 6 dan persamaan nomor 7, yaitu 5 mm. Nilai impedansi Z yang digunakan adalah 50 ohm. Saluran pencatu microstrip line berfungsi untuk mengontrol nilai koefisien refleksi dari antena agar dapat beresonansi sesuai dengan frekuensi kerja yang diharapkan. Panjang saluran pencatu microstrip line, yaitu LZ, didapatkan dari proses optimalisasi menggunakan perangkat lunak AWR microwave of phase
2009. Panjang dan lebar ground plane dari antena yang diusulkan yaitu WG dan LG yang diperoleh dengan menggunakan persamaan 8 dan 9. Ground plane yang digunakan 8 ini adalah konduktor jenis tembaga dengan ketebalan 1 OZ atau 35 dan memiliki ukuran yang sama yaitu WG sama dengan LG sama dengan 43 mm. Proses perancangan antena microstrip menggunakan teknik inset dan slit yang dikembangkan menggunakan metode array 2x1 elemen. Tahap awal adalah menghitung dimensi antena microstrip, elemen, tunggal, dan saluran pencatu microstrip dengan impedansi 50 ohm. Selanjutnya, antena elemen tunggal disimulasikan menggunakan AWR Microwave Office 2009 dengan kriteria nilai koefisien refleksi minus 10 dB pada frekuensi kerja 3,5 GHz. Tahapan selanjutnya adalah melakukan optimalisasi antena elemen tunggal menggunakan teknik slit dan inset. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, Anda dapat merancang dan mensimulasikan antena microstrip rectangular patch dengan metode peripheral slit menggunakan CST 2019 secara efektif dan efisien. Teknik inset dan slit digunakan untuk melakukan tahapan optimalisasi pada antena microstrip elemen tunggal. Teknik inset dilakukan dengan memberikan celah pada bagian saluran pencatu microstrip lain yang terkoneksi dengan antena, sedangkan teknik slit dilakukan dengan memberikan celah pada bagian tepi patch antena. Untuk mereduksi nilai koefisien refleksi dan mengontrol impedansi antena agar sesuai dengan impedansi saluran 50 ohm, maka teknik slit dan inset diterapkan. Selanjutnya, antena dikembangkan menggunakan array 2x1 elemen yang memisahkan patch antena secara horizontal dengan jarak yang didapatkan menggunakan persamaan 10. Selanjutnya, penambahan inset dan slit bertujuan untuk mereduksi nilai koefisien refleksi pada frekuensi kerja 3,5 GHz. Teknik inset ditambahkan dengan memberikan celah pada bagian pencatu yang menempel dengan patch antena, sedangkan untuk slit diberikan pada bagian tepi kanan dan kiri patch antena dengan jumlah 2 pasang yang dikonfigurasi secara vertikal terhadap desain antena. Metode array bertujuan untuk meningkatkan gain antena dengan menyusun antena secara horizontal yang dihubungkan dengan saluran pencatu microstrip dan dipisahkan secara jarak untuk menghasilkan gain yang optimal. Dilakukan proses iterasi dengan mengontrol jarak antar elemen. Selanjutnya, gambar desain antena. Gambar yang pertama yaitu desain tampak depan dari antena microstrip 2x1 elemen. Yang gambar kedua yaitu tampak belakang atau ground dari antena microstrip. Selanjutnya, ini gambar hasil simulasi S1 parameter. Gambar di atas didapatkan peningkatan bandwidth untuk antena array 2x1 elemen yang dibandingkan dengan antena elemen tunggal. Antena elemen tunggal memiliki bandwidth yang lebih sempit, yaitu 210 MHz atau 3,4 kurang 3,61 GHz atau sekitar 6% pada frekuensi kerja 3,5 GHz. Parameter S1 dari kedua antena yang diusulkan telah memenuhi kriteria dengan nilai kurang lebih 10 dB. Peningkatan bandwidth dari antena array 2x1 elemen adalah sebesar 71,42% dibandingkan dengan antena elemen tunggal. Untuk menghasilkan nilai parameter gain yang ditargetkan, maka dilakukan beberapa optimalisasi dalam proses perancangan. Selanjutnya, gambar hasil S1 di CSV. Selanjutnya, gambar hasil simulasi VSWR. Gambar di atas merupakan hasil dari simulasi antena microstrip pada parameter VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil VSWR pada antena microstrip yang dirancang tersebut. Nilai VSWR tersebut dianggap benar karena sudah sesuai dengan ketentuan teoritis di mana nilai VSWR yang baik pada sebuah antena microstrip.
Selanjutnya, gambar perbandingan hasil simulasi parameter gain antena. Fabrikasi desain antena microstrip array 2x1 elemen dengan teknik insert dan slit untuk sistem komunikasi. Alat dan bahannya yaitu 1. Papan PCB berukuran 13 mm x 11 mm. Yang kedua, port 1 buah. Yang ketiga, desain layout. Yang keempat, spidol permanen. Yang kelima, larutan HCl, H202, thinner dan alkohol. Yang keenam, setrika. Yang tujuh, solder. Yang ke-8, timah. Ke-9, penggaris dan amplas. Tahap-tahapan fabrikasi. Yang pertama yaitu pemindahan desain dari CST 2019 untuk mendapatkan hasil layout dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Setelah dipindahkan, maka saya akan memprint kopinya. Ini gambar tampak depannya dan ini gambar tampak belakangnya atau ground. Selanjutnya, proses penyablonan layout ke papan PCB. Pada proses ini, saya melakukan harus hati-hati agar layout tertempel jelas ke papan. Usahakan menyetrikanya lebih lama agar dapat hasil yang memuaskan. Selanjutnya, proses ketiga yaitu menebalkan gambar layout yang telah dipindahkan pada papan PCB. Pada proses ini diusahakan dengan tebal dan jangan sampai keluar dari gambar layout. Selanjutnya, tahapan kelima yaitu tahapan yang sangat hati-hati ialah melarut papan PCB ke dalam larutan. Larutan tersebut yaitu HCl, H202, air pada wadah dengan ukuran perbandingan yaitu 1:2 dan banding 3. Selanjutnya, membersihkan sisa spidol yang tertinggal pada PCB menggunakan alkohol atau thinner. Namun pada tahapan ini saya menggunakan pasir sebagai penggantinya. Selanjutnya, saya memasangkan port pada rancangan antena yang telah bersih tadi menggunakan solder dan timah. Hasil fabrikasi antena. Baiklah, hanya itu presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.